Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan nomor 22. Sukacita ku sembahkan. Joyful, joyful, we adore thee. Bapa Surgawi, kami tak syukur pada Engkau ya Tuhan. Di hari yang bahagia ini Tuhan, kami boleh memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Kiranya semua sukacita surgawi Engkau turunkan pada kami. Berikan kami hati yang gembira untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pada hari ini. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Oh,
bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan nomor 29. Namanya ajaib. Yesus Tuhanku. His name is wonderful. Namanya ajaib, namanya ajaib, namanya ajaib. Yesus Tuhan, Raja Maha Kuasa, Tuhan Maha Ada. Namanya ajaib, Yesus Tuhan. Gembala yang berbatu karang kokoh, Allah Maha Kuasa. Sujud padanya dan menyembah Dia. Namanya ajaib, Yesus Tuhan. Sekali lagi. Namanya ajaib, namanya ajaib, namanya ajaib. Yesus Tuhan, Raja Maha Kuasa, Tuhan Maha Ada. Namanya ajaib, Yesus Tuhan. Gembala yang berbatu karang kokoh, Allah Maha Kuasa. Sujud padanya dan menyembah Dia. Namanya ajaib, Yesus Tuhan. Saudara, Yesus nama yang ajaib, nama di atas segala nama, dan Tuhan di atas segala Tuhan, nama yang berkuasa. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, pada saat ini bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama berdoa doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian. Kami bersyukur untuk hari yang indah, hari yang cerah, di mana kami bersama-sama boleh datang kepadamu Tuhan dengan penuh sukacita. Oh Tuhan, pakailah setiap kami Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, hamba-hamba Tuhan, supaya firman Tuhan yang nanti akan disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan yang sudah mempersiapkan diri mengikuti kebaktian hari ini.
Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menaruh hati kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Sehingga kami benar-benar mendapatkan berkat daripada-Mu melalui kebaktian hari ini. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja kami Tuhan. Gereja Cornerstone yang ada di San Francisco. Berkati setiap kegiatan pelayanan gereja kami Tuhan. Berkati setiap kegiatan yang ada di gereja kami. Supaya Tuhan yang pimpin. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi melalui pelayanan internet virtual ini Tuhan. Kami boleh saling bertemu di dalam Kristus Tuhan. Sekali lagi kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan di gereja Cornerstone juga Tuhan. Bapa di surga, kami tetap berdoa secara khusus untuk setiap jemaat kami yang sedang menggeluti mencari pekerjaan. Tuhan, bukalah kesempatan pada mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan terbaik pada waktunya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya mereka boleh bersabar juga menanti waktu Tuhan. Kepada teman-teman yang sedang bekerja, Engkau berkati mereka juga Tuhan dengan tubuh yang sehat. Demikian juga Tuhan, kami ingat ada permohonan doa dari KJRI. Saat ini Bapak Simon Soekarno, yaitu Konjen San Francisco, saat ini dia sedang berkunjung ke Seattle. Dia sedang memimpin doa. Secara khusus, dia memimpin doa untuk Vincent G. Yang sampai saat ini belum ditemukan. Tuhan, kami tidak tahu apa maksud Tuhan. Kamu juga tidak tahu saat ini dia ada di mana. Tapi kami mau doakan Tuhan. Supaya kalau Tuhan izinkan, Vincent G bisa ditemukan kembali. Untuk orang tuanya yang saat ini di Seattle. Untuk adiknya. Untuk sanak famili. Yang semuanya sangat berharap agar Vincent G segera ditemukan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan. Berikan iman kepada mereka juga Tuhan. Berikan pengharapan yang tetap bersandar kepadamu. Sekali lagi, untuk kepergian Bapak Konjen menuju ke Seattle sampai kembali nanti ke San Francisco, Tuhan juga lindungi perjalanannya. Kiranya apa yang dilakukan di sana sungguh boleh jadi berkat. Selain bagi keluarga Vincent, juga bagi keluarga besar orang-orang percaya di sana. Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin kebaktian ini. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Khususnya untuk Amerika yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan presiden. Tuhan, pakai dengan sebaik-baiknya orang-orang yang ada di Amerika ini. Berikan hikmat yang daripada-Mu saja, supaya setiap mereka yang berhak memilih orang yang terbaik, yang senantiasa dipilih oleh Tuhan juga. Bapa di surga, kami juga serahkan Indonesia dan segenap bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Saat ini, selain di Amerika, di Indonesia, dan seluruh dunia, masih ada pandemi COVID-19. Kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, supaya Engkau memberikan pertolongan kepada setiap kami. Kami tidak tahu Tuhan sampai hari ini bagaimana cara mengatasi semuanya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau dapat menolong kami. Oh Tuhan, berikan hikmat kepada para dokter, para orang-orang hebat, agar mereka boleh segera menemukan obat anti kepada COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kekhawatiran, kecemasan ini dapat segera berlalu. Sehingga kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami kembali seperti biasa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Masih banyak yang hendak kami doakan. Dan doa ini tidak sempurna.
biarlah disempurnakan dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menyanyi memuji Tuhan. Nomor 249. Yesus menuntun hidupku. Shalom kawan-kawan semua, shalom semua jemaat yang ada di mana saja. Hari ini hari Minggu kita kembali akan belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita membacanya. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20 mencatat, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23, saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagaimana hal ini mungkin? Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, berbahagia kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terutama mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan, uraikanlah apa yang sudah kami baca melalui hamba-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini, Tuhan, boleh sungguh-sungguh boleh menyentuh hati kami yang terdalam, dan boleh jadi pelajaran hidup bagi setiap kami, sehingga kami boleh evaluasi hidup kami menjadi lebih baik lagi, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Pakailah hamba-Mu, Tuhan, supaya firman Tuhan disampaikan sungguh-sungguh jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Saudara, ada orang mengatakan bahwa seseorang itu sukses atau tidak sukses kelihatan ketika dia berumur 40 tahun. Umur yang dikatakan umur sukses 40 tahun. Jikalau hari ini umur Anda 30 tahun, itu berarti 10 tahun lagi Anda akan kelihatan sukses. Itu kata orang. Dan kata orang, saudara, sukses itu selalu diidentikan dengan kekayaan. Sukses itu selalu diidentikan dengan harta benda. Jadi kesuksesan yang dimaksud secara dunia ini adalah harta benda, kekayaan. Alkitab yang kita baca tadi, ada seorang pemuda kaya raya. Hartanya banyak. Kaya, orang muda lagi kaya. Susah mendapatkan orang muda tapi kaya, saudara. Bisa kita temukan mungkin dapat warisan. Itu yang pertama. Kedua, karena dia menikah dengan putri orang kaya yang anaknya satu-satunya dan mertuanya meninggal, diwariskan kepada dia. Jadi kaya dia. Kecipratan berkat. Jadi kaya raya. Menang lotre bisa jadi kaya. Tapi untuk mendapatkan orang muda, masih muda dan kaya raya, gak gampang, saudara. Harus menjadi artis barangkali dengan kreator YouTuber yang banyak subscribernya, ya mungkin baru bisa jadi orang kaya, banyak iklannya dan sebagainya. Dan itu pun, saudara, tidak gampang. Hanya 1-2 orang yang bisa menikmati kekayaan seperti begitu. Di sini ada satu orang muda, orang yang kaya. Itu berarti jarang-jarang ada orang muda yang kaya. Lukas mengatakan bahwa pemuda itu selain kaya, selain masih muda, dia sudah menjadi seorang pemimpin.
Pemimpin di sini merupakan bahwa orang yang dapat mengatur banyak orang secara baik, leader yang baik, pemimpin yang baik. Di sini menandakan bahwa pemuda itu adalah anggota Sanhedrin atau penghulu suatu rumah sembahyang yang cukup handal, cukup disegani sebagai pemimpin, kaya lagi. Jadi sangat disegani pemuda ini. Nah saudara, tidak gampanglah, sekali lagi saya katakan, mencari orang yang masih muda, kemudian sebagai seorang pemimpin yang hebat, dan satu hal lagi, kaya raya. Maksud saya kaya dalam arti usaha sendiri tentunya. Bukan yang warisan loh saudara. Usaha sendiri mendapat kekayaan. Bisa saja dia masih muda tapi kaya karena korupsi. Zaman sekarang banyak orang kaya tapi kayanya karena korupsi. Dia tidak takut di penjara saudara. Ditangkap pun dia senyum-senyum, ketawa, melambai-lambaikan tangan. Nanti begitu masuk penjara didenda entah berapa lama, berapa tahun, keluar lagi tetap jadi orang kaya saudara. Bukan, saya tidak cerita orang kaya yang demikian. Saya cerita ada seorang pemuda yang baik-baik, ada seorang pemuda yang usaha sendiri, ada seorang pemuda yang sebagai seorang pemimpin yang baik, dia kaya raya. Sungguh ini pemuda yang sangat dikagumi saudara. Perlu jadi inspirasi pemuda-pemuda zaman sekarang. Luar biasa. Saudara, pemuda yang kaya ini sekarang datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus mau bertanya satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Markus mencatat ia datang sambil berlari. Itu berarti dia berusaha secepatnya mendapatkan Tuhan Yesus. Tidak tahu kenapa dia berlari. Apakah dia berlari karena takut orang lihat? Apakah dia berlari karena memang sangat penting, urgent? Tapi dua-dua nampaknya bisa kita setujui. Dan bukan hanya itu. Setelah dia berlari menemui Yesus dan mendapatkan Yesus, dia berlutut di sana. Saudara, zaman sekarang ada orang kaya, pemimpin, lari-lari saudara, kemudian berlutut lagi saudara. Besoknya, dan sampai besok, mungkin 5 menit kemudian sudah masuk ke media sosial, tersebar ke seluruh dunia beritanya saudara. Jadi saudara, ini satu pengorbanan dari seorang pemuda yang kaya raya mau berlari berlutut. Orang yang datang dengan berlari menunjukkan ada hal yang saya tulis di sini serius. Bisa juga duarius lah. Yang mau dibicarakan. Apa yang dibicarakan saudara? Coba kita lihat. Ayat 16 yang tadi kita baca dikatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi pemuda ini datang kepada Yesus mau bertanya, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya dapat hidup kekal? Saudara, ini satu pertanyaan yang salah. Satu konsep yang salah. Konsep yang diajarkan Tuhan Yesus bukan perbuatan. Konsep yang diajarkan oleh Tuhan Yesus anugerah. Cuma-cuma. Karena perbuatan kita tidak sanggup membebaskan kita dari kehitaman dosa kita.
kebobrokan kita. Kita semua adalah orang yang berdosa. Perbuatan kita yang baik sekalipun tidak dapat membersihkan hidup kita. Jadi perbuatan tidak mungkin. Kita tidak mungkin mendapatkan hidup kekal melalui perbuatan. Ini satu konsep yang salah, yang harus berulang-ulang kita ajari dan jelaskan kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum percaya bahwa apapun yang kita lakukan, perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak akan menghapus dosa-dosa kita sehingga kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Pemuda ini kaya raya. Pemuda ini seorang pemimpin. Tapi tetap konsep hidup yang kekalnya itu salah. Dia masih berpikir kalau dia melakukan yang baik, dia bisa dapat hidup kekal. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka ayat 17 saudara, Yesus menjawab kepadanya. Yesus katakan, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Mengapa engkau tanya demikian? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku. Turutilah segala perintahku. Jadi satu yang penting daripada Yesus yang ingin mau katakan, jikalau engkau mau masuk dalam hidup yang kekal, harus engkau menuruti satu perintah. Cukup satu. Saudara, pemuda yang datang pada Yesus ini, mengapa saya katakan dia baik? Bayangkan saudara, waktu dia menjawab kepada Yesus saudara, dia katakan kepada Tuhan Yesus begini. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Perintah yang mana yang harus aku turuti? Ayat 18 mencatat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dia sudah melakukan semuanya itu saudara. Pemuda itu tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah mengucapkan bohong, saksi dusta. Dia selalu menghormati orang tuanya dan dia mengasihi sesama manusia saudara. Dan sekaligus dia kaya. Saya pikir dia juga tampan saudara. Secara manusia dia miliki semuanya. Dan saudara, hari ini engkau yang mendengar, jikalau engkau ada putri yang sudah gadis, pemuda seperti ini saudara, cocok dan sangat cocok untuk diambil jadi menantu saudara. Kenapa? Dia baik sekali. Hormati orang tua, mengasihi sesama manusia, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ditambah kaya lagi, tampan lagi saudara. Kan luar biasa saudara. Kan luar biasa. Apalagi yang kurang dari pemuda ini. Tetapi bagi Tuhan Yesus saudara, tidak cukup dengan perbuatan baik seperti itu. Tidak cukup dengan melakukan hukum Taurat. Tidak cukup. Maka di ayat 20 dikatakan, kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, dikatakan kepadanya, semuanya itu sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Apalagi? Aku sudah lakukan semuanya. Masa sih kurang lagi?
Justru saudara, di ayat 21, bagi Tuhan Yesus ada hal yang masih kurang dari pemuda ini. Apa kata Tuhan Yesus? Coba kita perhatikan Alkitab. Sama-sama kita baca, saudara. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jadi ada perintah yang harus dia lakukan. Pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, kemudian engkau akan beroleh harta di surga. Cukup gampang sebenarnya. Dia hanya diminta untuk pulang, ambil hartanya, jual. Kan mau ikut Yesus. Jual, ya. Kemudian apalagi? Berikan kepada orang miskin, dan engkau dapat harta di surga. Tuhan mau minta dia untuk menukar antara harta dunia dengan harta di surga. Ambil hartamu yang di dunia, jual. Aku akan berikan kepadamu harta yang di surga. Ambil hartamu yang di dunia, jual. Aku akan berikan kepadamu harta yang di surga. Ini kan hanya tukar, saudara. Kalau memang dia menganggap Tuhan Yesus itu baik, kalau memang dia menganggap Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mau menolong dia, kalau memang dia menganggap Tuhan Yesus adalah juru selamat dia, kalau memang dia menganggap bahwa juru selamat itu hanya satu-satunya Tuhan Yesus, saya menjamin dia pasti akan cepat-cepat pergi mengambil hartanya, langsung saja jual, dapat lagi harta yang di surga. Tetapi saudara, kita mau melihat apa yang dilakukan oleh pemuda ini, saudara. Ayat 22 mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia menjual hartanya. Oh tidak, saudara. Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Apa maksud ayat ini, saudara? Maksud dari ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa bagi pemuda itu rupanya kekayaan yang dia miliki sekarang dianggap lebih berharga daripada harta yang di surga. Kenapa? Karena dia tidak tega untuk menjual. Karena dia pergi dengan sedih. Dia bukan pergi dengan gembira. Dia tidak mau menukarnya dengan harta yang di surga. Karena menganggap harta yang di dunia ini lebih besar dibandingkan dengan harta yang di surga. Sehingga dia tidak mau lakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, sungguh tragis. Pemuda ini pergi tanpa mendapatkan Yesus. Yang artinya apa, saudara? Yang artinya pemuda ini pergi tanpa mendapatkan hidup yang kekal itu. Hari ini engkau bisa lakukan yang terbaik di dunia ini. Engkau bisa berbuat baik. Engkau bisa menolong orang, engkau bisa mengasihi orang, engkau bisa melakukan hal-hal yang sopan, engkau tidak membunuh, engkau tidak mencuri, engkau sayang sekali pada orang tuamu, tetanggamu, semuanya engkau lakukan yang terbaik. Tetapi jika engkau tidak mendapatkan harta yang di surga, yang sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus itu, percuma.
percuma, saudara. Pemuda ini telah kehilangan satu hal yang dia masih kurang, yaitu dia menganggap hartanya yang di dunia lebih besar daripada harta di surga. Saya mau bertanya dengan serius kepada Anda yang mendengarkan apa yang saya katakan hari ini. Apa yang masih kurang dalam dirimu? Saya tahu engkau semua baik. Engkau tidak mencuri, engkau tidak membunuh, engkau tidak berzina, engkau tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, engkau mengasihi orang tuamu, engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi sesamamu. Apa yang masih kurang daripada engkau? Apa? Coba, apa yang masih kurang? Masing-masing cek dirimu. Apa yang masih kurang? Tuhan Yesus katakan, ada satu hal yang masih kurang. Jual hartamu, datang kepadaku, terima harta di surga. Apakah kekurangan Anda sama seperti pemuda ini? Seringkali dalam kehidupan kita sama, saudara. Kita merasa khawatir dalam hidup kita. Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat yang banyak. Tuhan katakan, mari kita semuanya kasih Tuhan. Hamba Tuhan di gereja katakan, mari dukung pekerjaan Tuhan. Kita katakan dukung pekerjaan Tuhan. Saya saja pekerjaannya sudah tidak lengkap. Gaji dikurangi. Bagaimana saya bisa dukung pekerjaan Tuhan? Saudara, Tuhan ini katakan, itulah satu hal dari engkau yang masih kurang. Karena akan digantikan dengan harta yang di sorga, saudara. Dan pemuda ini ngomel seperti apa yang saya peragakan omelan Anda tadi. Dia pergi dan tanpa mendapatkan harta yang di surga itu. Apa yang dapat kita pelajari, saudara? Di sini masih ada beberapa ayat lagi. Ayat 22 mencatat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang yang kaya untuk masuk kerajaan surga. Sukar sekali bagi orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saudara, hari ini kita mengalami masa-masa yang tanda kutip gejolak yang sulit lah. Syukurnya dialami oleh seluruh orang di dunia ini. Tapi di masa-masa yang sulit pun ada banyak orang yang masih berkeras hati untuk mendapatkan harta yang di surga. Ngerti kan? Di masa-masa yang sulit pun sukar bagi dia untuk percaya pada Tuhan. Saudara bisa bayangkan tidak? Kalau satu hari pandemik ini sudah berlalu dan kita masuk kepada kondisi abnormal, masa-masa yang sudah tenang. Tentunya akan bertambah sulit lagi dia menerima harta yang di surga, bukan? Sangat kasihan kepada orang-orang yang demikian. Itu sebabnya maka saya bergumul untuk mati-matian berusaha dengan berbagai cara supaya saya bisa menyampaikan berita kabar baik ini seluas-luasnya kepada siapa saja untuk segera mendengar kabar baik yang sedemikian rupa, karena ada harta yang di surga akan diberikan kepadamu. Jangan engkau mempertahankan hartamu yang di dunia ini sehingga engkau kehilangan hartamu yang di surga. Maka firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau memiliki harta yang ada di seluruh dunia ini, tetapi engkau kehilangan
nyawamu. Engkau akan kehilangan nyawamu. Tuhan Yesus tawarkan harta yang di surga, hidup yang kekal. Ambil, terima saudara. Jadi Tuhan Yesus kelihatannya bersikap keras saudara untuk calon murid-muridnya. Dia tidak pandang latar belakang dia siapa. Dia tidak menganggap walaupun dia kaya raya, tidak masalah. Walaupun dia seorang pemimpin, tidak masalah. Tidak ada kelonggaran kalau mau ikut Yesus. Dia harus taat pada firman Tuhan, taat perintah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk ikut setia kepada Tuhan, engkau harus tinggalkan apa yang engkau sukai, ikut pada Tuhan. Dan itu harus engkau buang jauh-jauh. Kalau hari ini engkau masih candu merokok, engkau harus buang jauh-jauh rokokmu, buang jauh-jauh rokokmu untuk datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah tubuhku, aku mau persembahkan kepadamu. Kalau di dalam hidupmu masih candu bermain judi, saudara, entah judi bola, judi internet, atau judi bener-beneran di kasino, engkau mesti buang jauh-jauh. Engkau mesti buang jauh-jauh kalau mau menerima harta yang di surga ini. Tidak mungkin satu orang naik di dua kapal. Engkau akan terjatuh. Oleh sebab itu kalau mau ikut Tuhan, harus sepenuhnya ikut Tuhan. Mendapatkan harta yang di surga ini. Jadi setiap orang yang siap untuk membajak, ini firman Tuhan katakan dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, dikatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi masih menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Dia harus maju terus. Dia harus maju terus, ikut Tuhan, ikut terus. Walaupun ada kesulitan, ikut setia. Dan tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Coba kita baca. Yohanes 14 ayat 15. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca. Yuk, kalian kan pegang Alkitab ya. Sama-sama kita membacanya. Yohanes 14 ayat 15 saya bacakan untuk Anda. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, maka engkau harus mengikuti perintah Tuhan. Kalau sampai tidak ikuti perintah Tuhan, jangan bilang engkau mengasihi Tuhan. Omong kosong itu. Hari ini perintah Tuhan kepadamu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Tuhan ingin yang terakhir, yang paling penting adalah kasihi Tuhan Allahmu itu lebih daripada hartamu, lebih daripada segala-galanya, dan engkau berani menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Pemuda yang kaya raya ini gagal. Apakah engkau sudah berhasil, saudara? Apakah engkau sudah berhasil mendapatkan
harta yang di surga ini? Apakah engkau masih menggendong hartamu yang di dunia ini? Hari ini tukar hartamu dengan harta yang di surga. Supaya hidup kita tidak sia-sia. Kita berjuang mati-matian untuk Tuhan. Kita tentu mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu-satu caranya adalah menuruti perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, tunduk kepala Anda. Tutup mata Anda. Saya mau berdoa untuk Anda pada hari ini. Sekaligus saya mau berdoa untuk diri saya sendiri. Oh Tuhan, kami telah melihat pemuda yang kaya raya ini. Kami sudah melihat ada seorang pemimpin muda yang sangat berlian ini. Dia sudah taat pada firman-Mu. Dia tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, hormati orang tua, bahkan mengasihi sesama manusia. Oh Tuhan, dia baik sekali. Dia juga punya harta benda yang banyak. Luar biasa, dia boleh dikatakan dia sudah cukup sempurna. Tetapi Tuhan, kami melihat kegagalan dia. Ketika Tuhan Yesus minta dia menjual hartanya yang ada di dunia ini untuk menggantikan dengan harta yang di surga, dia pergi dengan sedih hatinya. Oh Tuhan, ampunilah. Ampunilah kami yang sampai hari ini mungkin masih ragu untuk mengasihi Engkau sepenuhnya. Di mulut kami mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Aku cinta kepadamu Tuhan. Kalau ada kesulitan Engkau dan saya mencari Tuhan. Kalau ada masalah Engkau dan saya mencari Tuhan. Tetapi untuk ucapkan syukur kepada Tuhan, kita enggan. Kita begitu pelit kepada Tuhan. Kita begitu hitung-hitungan kepada Tuhan. Kita begitu berhitung matematika pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami. Seperti pemuda itu sudah mendapatkan semuanya yang baik. Bagaimana kami yang sudah menerima yang sudah paling baik Tuhan, kami tidak bisa memberikan yang terbaik buat-Mu. Kami selalu menahan perbuatan yang terbaik untuk-Mu. Kami selalu menahan pemberian yang terbaik untuk-Mu. Siang hari Tuhan, kami mau bertekad. Kami mau berjanji, mau datang kepadamu Tuhan, mohon pengampunan daripadamu, kami mau bertobat. Sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kalau kami memberi juga memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan sangat luar biasa yang mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Tuhan, jangan biarkan kami hidup tetap seperti biasa-biasa saja. Di mana orang di luar juga bisa melakukan seperti itu. Kami bisa mengasihi, orang luar bisa mengasihi. Kami bisa mengampuni, orang luar bisa mengampuni. Kami bisa memberi, orang lain bisa memberi. Kami bisa sayang orang tua, orang luar juga bisa sayang orang tua. Kami bisa mengasihi sama, orang luar juga bisa mengasihi sama. Tetapi ada satu hal, Tuhan ingin kami mengasihi Tuhan Yesus sepenuhnya. Ini yang orang di luar sana tidak dapat dilakukan. Tuhan, biarlah kami mengasihi Engkau sepenuhnya. Dengan mengasihi Engkau sepenuhnya Tuhan, berarti kami taat pada firman-Mu. Berarti kami mau lakukan yang terbaik untuk-Mu. Berarti kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap jemaat kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati kehidupan mereka agar cinta kepada Tuhan. Dengan demikian mereka bisa melakukan yang terbaik juga untuk Tuhan.
Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat Cornerstone ke dalam tangan Tuhan. Supaya kami semuanya juga bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kepada semua sahabat saya dimanapun Anda berada yang mendengar firman ini, biar engkau juga bisa menjadi anak Tuhan yang selalu mendedikasikan hidupmu dengan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Saul yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Di bawah saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan menyanyikan lagu nomor 358. Angkat suaramu dan bersoraklah. Angkat suaramu dan bersorak, kibarkanlah panjinya, pakai firman-Nya, lengkapkan diri, sandal Kristus pasti menanglah. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turun perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Maju tak gentar, kalahkan musuh, pasti menanglah firman-Nya. Gagah perkasa, laskar Kristus, berperang bagi kebenarannya. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turun perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Oh, dengarlah seru Seru doaku, berkat-Mu melimpahlah. Usai berperang, bersoraklah, kan diberi mahkota mulianya. Laskar. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turun perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan adalah panglima kita yang perkasa. Kita bangkit berdiri untuk doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dan menolong kami Tuhan. Di dalam firman-Mu yang selalu berbicara kepada setiap kami, dan menyertai kami dan menuntun kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, berilah kepada kami kesetiaan untuk selalu memberikan yang terbaik padamu. Dan berikanlah kepada kami iman bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah tangan-tangan yang telah memberi pada saat ini. Kiranya persembahan ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
berkat pada setiap kita. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai hidup kita, menyertai pelayanan kita, menyertai keluarga kita, menyertai kesehatan kita, menyertai seluruh kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.